Halo teman-teman, pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang gangguan tidur. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah abnormal dan psikopatologi. Selamat menonton dan mendengarkan. Tidur adalah suatu proses biologis yang kompleks. Menurut Guiton dan Hall, tidur adalah suatu keadaan bawah sadar di mana seseorang masih dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensorik atau dengan rangsang lainnya. Sedangkan menurut Laniwati, tidur adalah kondisi hilangnya kesadaran secara periodik dan normal. Ketika sedang tidur, kita berada dalam keadaan yang tidak sadar. Akan tetapi, fungsi-fungsi otak dan tubuh akan tetap aktif. Fungsi-fungsi tersebut bertugas untuk melakukan sejumlah pekerjaan penting, sehingga dapat membuat tubuh kita tetap sehat. Saat kita mengalami gangguan pada tidur, kita tidak mendapat waktu yang cukup untuk tidur. Tentunya hal tersebut akan berdampak pada kualitas tubuh. Tubuh akan merasa lebih lelah dan juga akan berdampak pada kesehatan fisik, mental, cara berpikir, dan aktivitas sehari-hari. Gangguan tidur sendiri yaitu sejumlah kondisi yang menginterupsi pola tidur normal. Terdapat sekitar 80 gangguan pada tidur. Namun di sini kita akan membahas gangguan pada tidur yang paling umum terjadi. Di antaranya yaitu Pertama, ada insomnia. Insomnia ditandai oleh berulangnya kesulitan untuk tertidur. Orang akan tertidur nyenyak sepanjang malam. Orang yang mengalami insomnia juga mengalami rasa kantuk yang sangat di siang hari, serta gangguan kognitif lainnya ketika sedang terbangun. Insomnia disebabkan oleh berbagai hal seperti jet lag, stres, dan kecemasan hormon atau masalah pencernaan. Kondisinya juga bisa menjadi gejala dari suatu gangguan kesehatan yang semea. Bisa menjadi masalah serius bagi kesehatan dan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan dan berpotensi menyebabkan depresi, kesulitan berkonsentrasi, mudah marah, kenaikan berat badan, dan kesulitan menyelesaikan pekerjaan atau tugas sekolah. Yang kedua, ada parasomnia. Parasomnia adalah istilah untuk sejumlah tingkah laku tidak biasanya terjadi saat seseorang akan tidur, sedang tidur, atau saat fase transisi antara tidur dan bangun. Tingkah laku yang juga bisa terjadi di tahap tidur yang berbeda. Kondisi ini bisa menyebabkan penderitanya mengalami kecemasan dan takut untuk tertidur. Tingkah laku yang terjadi di antaranya yaitu berjalan sambil tertidur, bicara sambil tertidur, atau mengimbau mimpi buruk, mengompol, menggeretakkan gigi, atau mengatupkan rahangnya keras-keras. Paralisis, yaitu tubuh terasa lumpuh ketika baru bangun tidur, biasanya berlangsung hanya beberapa menit dan berhalusinasi. Yang ketiga ada sleep apnea. Sleep apnea merupakan gangguan pernapasan yang berhubungan dengan tidur. Kondisi ini terjadi akibat penyumbatan di saluran nafas bagian atas. Sleep apnea ditandai dengan berhentinya nafas saat seseorang tertidur. Ini merupakan masalah kesehatan yang serius karena menyebabkan tubuh jadi kekurangan oksigen. Penderita sleep apnea juga jadi sering terbangun di malam hari karena tersedak atau berusaha menarik nafas. Selain itu, ada gejala umum dari sleep apnea ini, yaitu mendengkur dengan sangat keras. Yang keempat, ada Restless Leg Syndrome atau RLS. RLS atau sindrom kaki gelisah adalah perasaan tak terkendali yang menyebabkan penderitanya terus menggerak-gerakkan kaki. Dorongan ini kadang-kadang sesuai dengan sensasi gatal, tertusuk, dan nyeri di kaki. Meskipun gejala-gejala ini muncul di siang hari, tetapi akan menjadi semakin parah di malam hari. Penderita RLS biasanya mengalami dorongan paling kuat untuk menggerak-gerakkan kaki saat berada di tempat tidur, sehingga menyebabkan mereka sulit tidur atau tidur nyenyak.
RLS seringkali berhubungan dengan gangguan tertentu, termasuk ADHD dan Parkinson. Tetapi penyebab pastinya tidak diketahui. Nah, sekarang yang kelima, terdapat hypersomnia, di mana gangguan tidur ini merujuk pada rasa kantuk dan lelah di siang hari meskipun sudah tidur cukup di malam hari. Perasaan ini bisa mengakibatkan penderitanya tidur tiba-tiba secara berulang, yang kemudian berisiko menyebabkan kecelakaan. Beberapa orang yang menderita hypersomnia bisa merasakan serangan kantuk lebih dulu, sementara sebagian lainnya tiba-tiba saja tertidur. Kondisi yang termasuk hypersomnia adalah narkolepsi, ditandai dengan hilangnya kontrol atas otot-otot sesuai jatuh ke tidur bila mengalami serangan emosi yang sangat hebat, seperti terlalu sedih, bahagia, dan sebagainya. Di personilnya, idiopatik, serupa dengan narkolepsi, ditandai dengan rasa ingin tidur yang sangat kuat di siang hari meskipun sudah tidur cukup, namun tidak disertai katapleksi atau hilangnya kontrol otot-otot akibat serangan emosi. Sindrom Kleine-Levin, suatu kelainan langka yang membuat penderitanya tidur berlebihan, bisa sampai 20 jam sehari pada beberapa kasus. Baik, itulah materi yang kami sajikan di video ini. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan. Semoga bermanfaat ya teman-teman.